Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yunus 2 ayat 6, ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup Yunus adalah kisah yang sangat dramatis dan juga sebagai pembuktian kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan atas diri Yunus. Selain itu, kisah Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam ini juga merupakan tipologi dari kisah Kristus Yesus. Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudaraku, berada di dalam perut ikan ibarat berada di lembah bayang-bayang maut, suatu tempat yang gelap, kelam, dan tidak ada harapan. Tetapi keberadaan Yunus di dalam perut ikan ini sesungguhnya merupakan tindakan penyelamatan dari Tuhan. Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, jika tidak ada ikan besar itu, tamatlah riwayat hidup Yunus. Ia pasti mati tenggelam tertelan amukan gelombang laut yang menggelora itu. Saat berada di dalam perut ikan, Yunus mengalami titik balik dalam hidupnya. Mata hati Yunus terbuka melihat kebesaran kasih Tuhan. Berdoalah Yunus 2 ayat 2 dan 3, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Timbul penyesalan dalam diri Yunus atas pemberontakannya, saudara. Dalam Yunus 2 ayat 7 dan 8, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ia sadar, saudara, bahwa hidup menjauh dari Tuhan hanya berakibat kepada kehancuran. Dalam keadaan seperti itu, Yunus menyesal dan kembali kepada Tuhan. Yunus pun memperbaharui komitmennya kepada Tuhan dan bertekad, akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Karena itu, ingatlah saudara, bukan perkara mudah untuk percaya kepada Tuhan ketika orang berada di dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut.
tetapi firman Allah saat ini mengajar kita dalam keadaan apapun, di atas gunung, bahkan di dalam lembah maut sekalipun, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak menyelamatkan anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah hari ini benar-benar memberi teladan penting bagi kami. Dalam segala keadaan, kami harus tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami perlu memiliki koneksi dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa itulah sumber kekuatan kami. Tuhan, dalam lembah bayang maut sekalipun, Yunus menyadari kesalahannya. Yunus menyesal, berbalik dan berseru kepada Tuhan, dan Engkau menjawabnya. Hari ini, dalam keadaan apapun, di titik terendah sekalipun, kami mau berkata, Tuhan yang kami kasihi, tolonglah kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat Engkau nyatakan kepada kami. Dunia dapat berkata itu mustahil, tidak mungkin. Tapi percaya kepada Tuhan, bahkan berada di lembah kekelaman sekalipun, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami hari ini yang percaya dengan iman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.